Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Coba lihat kiri kanannya, katakan kamu luar biasa hari ini. Luar biasa hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang spesial buat setiap kita, karena kita dilayani oleh hamba Tuhan dari Belanda. Ya, saya tahu Bapak ini bergerak dalam hal profetik nubuatan, dan saya percaya apapun yang kita kerjakan pada hari ini, percayalah ada maksud Tuhan yang luar biasa yang akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Yang penting kita buka hati kita di hadapan Tuhan, kita memberikan hati kita kepadanya untuk menyembah Dia, dan saya percaya hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa hati kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah Tuhan selain nama Tuhan Yesus yang berkuasa di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam pujian penyembahan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dalam pujian penyembahan Tuhan, kami akan melihat banyak mujizat yang Kau kerjakan bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus Kau dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, yes Lord, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari awal pujian kita katakan, tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, amin Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolong setiap kami Tuhan, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bagi jemaat Tuhan sering katakan, walau 1000 rebah, Engkau tetap penolong setiap kami Tuhan. Yes Lord Jesus, haleluya. Walau 10.000 rebah di kanan setiap kami Tuhan, Sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau, haleluya. Jesus, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Di tempat ini kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Setiap penyembahan kami Bapa, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami tambah ada di sini ya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Oh Rabashanda, Rabashaka, yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia layak untuk kita sembah, Dia layak untuk kita tinggikan, Dia layak untuk kita agungkan. Sembah Dia, Raja yang mulia. Sembah panggil Dia Aba ya Bapa, panggil Dia Yesus Tuhan. Haleluya.
namamu saja ya Tuhan. Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Oh, yes Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Angkat tangan kita, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, yes Lord Jesus. Kaulah yang Tuhan yang disembah. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi saya percaya kita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja kemuliaan itu. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan setiap kami. Kami akan serukan nama Tuhan dan kami percaya kami akan bersorak-sorai lebih lagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya bersama kita, katakan amin. Berkenal Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih gift kanan kiri kita, katakan kita mau besarkan nama Tuhan. Minimal 10 orang. Ayo besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, keluar dari tempat duduk kita. Kita mau besarkan nama Tuhan. Amin. Dia ada di tempat ini. Dia bersama-sama dengan kita.
membesarkan nama Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yes, Lord. Kami tahu kami ini biji mata Tuhan yang selalu disempurnakan oleh Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami semakin hari serupa dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, itulah kenapa kami ada di bumi ini, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Yes Lord Jesus. Berikan pujian kita kepada Tuhan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. dengan Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Dan kami tahu ini bukan sekedar upacara, tapi kami percaya Engkau berjanji, Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Kami tahu Engkau hadir di sini, karena Engkau hadir di sini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, terbelenggu dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jawaban, menerima jawaban. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita tenang dulu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Grit yang telah mengundang saya untuk hadir di sini bersama dengan istri. Terima kasih Pak Edi yang telah menjemput dan Ibu. Iya, saya datang dengan istri saya yang saya kasih juga karena selama ini beliaulah yang mendukung saya. Itu kan istilahnya ya. Haleluya. Nah, yang saya mau katakan buat saudara bahwa hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan bagi kita itu penting sekali. Jadi ibadah, kenapa kita nyanyi dulu? Itu bukan nunggu pengkhotbah, bukan. Tapi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu kita mengundang Tuhan hadir. Nah, karena kita mengizinkan atau merindukan Tuhan hadir, Mazmur 22 ayat 4, dia duduk di atas pujian umatnya. Amin. Jadi, saudara bisa alami mujizat, itu bukan hanya waktu dengar khotbah. Dari awal tadi, gitu. Siapa yang percaya? Boleh angkat tangan dulu. Haleluya. Amen. Jadi dari awal. Jadi saudara bisa lihat kuasa Tuhan waktu itu awalnya begini. Persekutuan doa dulu ya di Surabaya. Itu tempat Pak Timotius Arifin. Sekarang pendeta, dulu belum pendeta, dulu masih pengusaha. Pendeta Timotius Arifin. Saudara, persekutuannya dari cuma 20 jadi 50. Jadi 100. 200 ya mulai ganggu tetangga itu 300 mulai macet gitu kanan 400 orang susah cari parkir termasuk orang-orang daerah wilayah situ. Waduh, terus kami berdua Pak Arifin share dan kita buka namanya Surabaya Presenter ya. Kita buka Surabaya Presenter di gedung namanya Goskate. Ada orang Surabaya nggak ini? Wajar. Jalan Embong Malang ya. Maka berdirilah Surabaya Presenter. Dari cuma 400 orang itu, minggu kemudian jadi 2000, naik jadi 6000 ya. Akhirnya nggak cukup, bikin 2 lantai ibadahnya. Ya. Itu presenter. Dari presenter di Surabaya, maka berdirilah presenter-presenter di seluruh Indonesia. Jakarta Presenter, dari presenter itulah berdirilah buahnya GBI. Itu dari presenter ini. Ya. Jadi saya mau katakan buat saudara bahwa hadirat Allah begitu indah. Yang saya tulis sedikit ya. Di tengah pujian waktu pembukaan hari pertama ada satu bapak dengan anaknya ya. Jadi anak ini lagi dorong bapaknya yang lumpuh. Waktu didorong masuk di tempat itu baru dengar lagu ya. Waktu itu lagunya aduh lama banget ya. Allah kita heran dan besar ya, lama-lama tahu itu ya. Ya nggak tahu nggak apa-apa ya. Haleluya. Dan waktu nyanyi lagu itu Allah kita heran dan besar, ada satu bapak itu sama anak. Jadi bapaknya lagi didorong masuk, baru dengar lagu itu dia langsung jalan keluar dari kursi rodanya, lompat menari-nari. Itu luar biasa sekali. Dan akhirnya diundang ke depan ya, karena dia masih pakai kopiah putih. Saudaraku ditanya, Bapak apa yang Bapak alami? Saya ini lumpuh dia bilang. Saya dari muda lumpuh dia bilang gitu. Ya ini saya sudah berdiri berjalan katanya. Ditanya siapa yang sembuhkan? Yesus. Luar biasa ya. Itu belum khotbah. Baru lagu Allah kita heran dan baru lagu itu. Hadirat Tuhan sudah hadir. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lakukan buat Tuhan. Amin. Rasa Tuhan hadir, maka saudara alami berkatnya. Itu. Jangan sungkan sama tetanggamu, ya toh. Ya toh, kalau kita udah nyanyi meriah, yang situ ngeliatin terus nyapa tuh ya. Jangan sungkan, lakukan buat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Nah, tema kita hari ini atau pagi ini, kehadiran Tuhan mendatangkan berkat. Ya, haleluya. Oke. Mana dia? Saya sebenarnya cuma mau lewat Sydney, karena satu keluarga di Melbourne kami kenal cukup lama, 30 tahun lebih mungkin. Dulu setiap tahun saya itu ke Melbourne
membantu IPC Indonesia Presenter Pastor Agus Budiman. Ya, beliau dulu kuliah di Jerman, jadi kami sempat melayani di sana. Di tempat kota dari Pak Budiman ini, Agus Budiman ini, kami mendirikan persekutuan doa, namanya persekutuan doa, sama mirip kayak gini ya. Terus di kota Bochum. Ya. Nah, waktu saya melayani di sana, maka berdiri banyak jemaat ya di Bochum, Düsseldorf, München, Hamburg, Aachen dan seterusnya. Ya, dan juga di Belanda. Jadi kayak kenal lama Pak Agus Budiman ini, sehingga waktu kami datang, kami lihat. Mereka memulai, ya udah setiap tahun, setahun sekali kami pasti ke Australia, iya. Sampai akhirnya kami tidak bisa lagi karena kesibukan jemaat yang ada di Belanda khususnya. Karena saya membangun jemaat juga di sana, local church di sana namanya Full Gospel Mission Church. Kalau saudara ke Belanda, kalau saudara tidak hubungi saya nggak bisa keluar loh dari Belanda. Maksud saya ada di sana. Saudara kalau datang ke Belanda, jangan sungkan, kami ada di sana, kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Ada apa saja kontak kami dan kita mau menjadi berkat satu sama lain, amin. Oke, kita punya tema yang sangat indah yaitu mana tadi? Yaitu kehadiran Tuhan membuat kita menjadi berkat, maksud saya lebih dari itu ya. Mari kita lihat dulu ayatnya dalam 1 Tawarik 13 ayat 3 ya. Ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah. Memang zaman modern tuh Alkitab gak usah dibuka-buka lagi ya toh. Biarin pendetanya aja yang buka ya toh. Pas Pak Gred lagi yang megang ya. Dan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya, gitu. Zaman Saul enggak mengindahkan. Ini Daud berkata, kita mesti pindahin tabut Allah. Ya. Nah, langsung saja supaya waktu kita cukup, bahwa kita akan lihat sama-sama. Yang pertama ini, oke. Kenapa tabut Allah ini ada di tempat lain di Kiryat Yearim? Ya, yang pertama saya tulis, menganggap tabut Allah ini hal yang biasa. Ya. Dianggap apa? Biasa. Nyanyi dianggap apa? Biasa. Berdoa dianggap apa? Biasa. Baca Alkitab dianggap apa? Biasa. Makanya jadi biasa-biasa saja. Pengumumannya, saudara, minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Makanya kita jadi apa? Biasa. Orangnya apa? Biasa. Tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau saudara baca ini, saudara, kita buka sama-sama 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat sama-sama. 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Dibilang gini, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Eliezer dan anaknya yang jaga. Oke, 2. Pindah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Saudara di sini berapa tahun? 5 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. 30 tahun. Itu Pak ini berapa tahun Pak ini? 40. Oh, 27. Nah, ya ini 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi karena tidak ada tabut Tuhan, seluruh orang Israel mengeluh. Nah, tabut Allah itu bicara kehadiran Tuhan. Jadi kalau rumah tanggamu, hidupmu tanpa kehadiran Tuhan, hidupmu akan penuh dengan keluhan. Kenapa ada keluhan? Karena engkau tidak pernah lihat pertolongan Tuhan. Satu kali saya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, selesai, pendetanya datang sama saya. Pak pendeta, dia bilang, saya pendeta lebih dari 40 tahun. Oh, senior, saya bilang, itu senior, ya. Terus saya bilang, maksudnya gimana Pak? Saya merasa dulu bahwa mujizat itu hanya zaman Yesus dan Rasul-Rasul, tidak pernah zaman sekarang. Saya bilang, kasihan sekali Pak. Kenapa? Alkitab kita itu Alkitab yang up to date dan actual. Itu Alkitab kita. Alkitab kita yang tidak perlu direvisi. Yang kedua, dia actual. Mau kapanpun dia bisa bicara. Mau tahun ini dia bicara, tahun depan juga bicara. Amin, so. Itulah firman Tuhan. Saya bilang, wow. Terus saya bilang,
kami alami banyak mujizat. Saya pun mengalami mujizat. Saya umur 4 tahun, saudaraku, saya itu sudah di peti mati. Gitu. Tinggal ditutup, nunggu papa saya pulang dari luar pulau. Waktu selesai sampai di rumah, papa saya dengan temennya, namanya pendeta Tan Kucing, berdoa buat saya. Dan waktu saya didoain, ayah saya dapat Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka ayah saya keluarkan saya dari peti mati. Dan saya hidup sampai hari ini. Ini bukan rohnya nakut-nakutin saudara, bukan, ini beneran. Saya juga doyan, budek doyan, haleluya. Jadi benar-benar mujizat Tuhan, amin. Nah, saya alami itu dan saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari. Gitu. Saya nikmati kehadiran Tuhan sehingga apa? Saya lihat kuasanya, saya lihat mujizatnya, saya lihat kemenangannya, saya lihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saya. Saya datang ke Belanda bukan karena disponsori atau diundang, bukan. Saya datang karena Tuhan bilang, pergi ke Belanda, siapkan dirimu. Gitu. Saya doa, saya siapkan diri saya. Dan saya berangkat dari Bukit Getsemani, Bukit Doa di Ungaran, kalau orang Jawa Tengah tahu, itu bukit doa pertama di Indonesia. Ya, Kokepo, ya Kaipo Samuel Elkanah namanya. Itu yang dipakai Tuhan untuk mendirikan bukit doa. Sehingga setelah itu berdiri bukit doa di mana-mana di Indonesia. Itu Samuel Elkanah. Nah, saya dari situ ke Jakarta. Waktu sampai di Jakarta, saudara, saya diundang di sebuah persekutuan doa. Ya, persekutuan doa ini persekutuan doa karismatik pertama boleh dibilang di Indonesia. Ya, dia berdiri tahun 67. Jalan Batu Cetet nomor 6, ya, Jakarta. Jadi waktu saya sampaikan firman Tuhan di situ, itu sekitar tahun 80-an, Allah bekerja luar biasa, menjamah beberapa mereka. Nggak taunya sebagian besar yang hadir adalah pengusaha, gitu. Nah, Allah menjamah salah satunya itu ayah dari sekarang namanya Pastor Jeffrey Rahmat, JBCC. Allah menjamah, maka Pak Tony Rahmat ini ayah Pak Jeffrey bilang sama saya, ya, anakku itu di Delft lagi kuliah baru 8 bulan, kasihan, tidak ada yang bimbing. Tak rasa kamu cocok Victor ke sana karena itu orang muda semuanya. Boleh nggak? Saya nggak kepikir ya. Itu orang saya itu sekolah paling nggak suka namanya bahasa. Mau bahasa coba dipelajari itu dulu. Jadi saya lulus tuh bahasa Indonesia 5,5, untung lulus ya toh. Bahasa Inggris 5,5 juga, untung lulus saya bilang gitu ya. Nah, sudah waktu Tuhan suruh ke Belanda, saya juga kaget, Tuhan gimana ya? Saya kumpul, saya berdoa, kan Tuhan bicara, siapkan dirimu, kamu akan pergi ke Belanda. Oke, saya doa, saya bilang sama Pak Tony Rahmat, ya kalau memang Tuhan izinin, udah, ini pasti maksud Tuhan katanya. Karena itu terjadi pelepasan, seperti ini ya. Tiba-tiba orang manifest di mana-mana. Ada Fred Lalamantik, almarhum sudah meninggal, itu yang biasa menerjemahkan dulu. Anaknya Abraham Lalamantik juga baru meninggal juga waktu lalu. Dan saya mau bilang sama saudara, Allah bekerja luar biasa hari itu. Ya, ada beberapa pendiri Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia, FGBMFI, itu Dr. Lukas, Fred Lalamantik, Tony Rahmat, Iskandar, itu Bang Buana. Saya mau bilang semua, Allah bekerja luar biasa, dahsyat sekali. Jadi Pak ini Iskandar bilang, wes Victor, ayo diurus saja paspornya. Kamu punya paspor nggak punya? Oh, nggak pernah keluar negeri. Saya bilang, ke Jakarta aja jarang-jarang. Saya bilang, saya dulu takut ke Jakarta karena saya tanya aneh-aneh di Jakarta. Tapi Tuhan bekerja luar biasa, amin. Terus apa yang terjadi, semua urusan selesai, saya berangkat ke Belanda. Waktu saya sampai di Belanda harus ngantri loh. Waktu ngantri baru di situ saya deg-degan. Kenapa? Karena semua yang naik Garuda ditanyain satu-satu. Kan ngantri, kita kan dulu budaya belum ngantri. Sekarang aja Indonesia sudah lumayan ngantri ya toh. Nah, dulu waduh gitu kan. Oh, sudah masuk di Cengkareng dulu, oh itu kayak tawon, ngompol. Yang dari belakang pun bisa sampai paling depan ya. Kalau perlu bayar orang, suruh minggirin orang-orang. Nah, tapi di Belanda terpaksa kita ngantri kan, satu-satu ditanya. Pas giliran saya, deg-degan ya. Tuhan, saya ngerti ngomong apa loh Tuhan. Terus dia orangnya nanya gini, saya dengerin.
tak kuping, nggak ngerti juga. Oh nggak ngerti bahasa Belanda pas-pasan itu, pas nggak bisa maksud saya. Nggak bisa juga. Terus saya udah deg-degan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mesti ngapain Tuhan? Saya nggak bisa jawab loh. Lama-lama lagi ditanya ini. Waktu pas giliran saya udah deg-deg, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau ngapain? Saya ngomong apa? Saya nggak bisa loh Tuhan. Roh Kudus bicara di hati saya. Tersenyum anakku. Oh, orang Indonesia kalau soal tersenyum nomor 1. Orang Indonesia nggak ngerti tersenyum kok? Ngerti nggak? Enggak. Saya harap saudara ngerti khotbahnya ya. Kalau ketawa bener ya. Itu luar biasa. Jadi waktu dibilang tersenyum, wah saya gampang tersenyum ya kan. Jadi saya pegang paspor saya taruh, saya senyum. Langsung di-stempel, next. Ditanya apa-apa. Saya bilang Allah kita luar biasa ya. Masih ada banyak mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya. Ya, amin. Itu luar biasa sekali, luar biasa. Cerita satu lagi ya, supaya kalau nanti istrimu ulang tahun tolong disiapkan. Jadi waktu itu ulang tahun pernikahan yang ke-10, yang ke-10 ya. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin beli. Wanita itu sukanya berlian, di mana saja siapa saja, sama saja, ya tak? Ya betul ya. Nah saya doain Tuhan, saya belum pernah ngasih berlian buat istri saya. Saya bilang ini pernikahan yang ke-10 loh Tuhan. Saya ingin ngasih gitu ya, sedikit gitu ya. Ya, saya bilang 1 karat lah lumayan gitu. Saya doain, saya sembahyang, hati saya bisa yakin dapat. Tuhan pasti berkati. Aku tahu ini motivasinya untuk memberkati istri saya karena dialah yang lebih banyak melakukan bagi saya. Berdoa buat saya, mengurus anak-anak, keluarga saya tahu bahwa dia berikan yang terbaik. Jadi saya doa. Kurang 2 hari, gak ada duitnya juga. Saya dalam hati tak kabar aja nanti pas ulang tahun ini berlian. Dengan mata iman gitu ya. Saya doain. Hari kedua tiba-tiba saya dibel. Satu wanita telepon saya. Ya, sampai hari ini saya nggak tahu siapa perempuan itu. Telepon, halo, ya saya bilang dengan Pastor Victor. Oh ya Pak, saya mau ketemu Bapak. Ya, saya nggak tahu kalau itu teleponnya ditutup gini loh supaya kelihatan lembut, ngerti nggak? Jadi dia ngomong, saya mau ketemu sama Bapak. Ya, ada keperluan apa? Nanti saya ceritakan kalau kita ketemu. Terus, tapi tolong Pak, cuma ketemunya berdua saja. Mati. Ini setan apa lagi? Jadi saya doain Tuhan ini apa tuh? Ya, Pak boleh nggak Pak? Sebentar saja, nggak lama kok Pak. Ya tapi nggak bisa saya bilang. Kalau kamu mau ketemu di gereja, gitu. Karena di situ ada sekretaris saya, ada sekretariat. Saya bilang ketemu, jangan Pak. Kalau boleh jangan ketemu orang lain Pak. Mati saya bilang. Ini kuntilanak jangan nana lagi nih. Terus dia bilang lagi, boleh nggak Pak? Oke gini, di tempat saya itu ada tempat dekat rumah itu ada kafe, ya, kayak pertukaran kecil itu. Kita ketemu di situ, ya. Dan di situ kan banyak orang dan biasanya jemaat suka lewat. Jadi saya lebih baik di situ aja. Oh ya boleh, terima kasih ya. Terus saya tanya, lu kamu ini di mana? Saya baru mau terbang dari Swiss. Oke. Saya cek dulu Bapak ada apa enggak. Oke, datang so. Pas dia muncul, ya ampun, saya bilang, kamu pakai suara lain. Ya, suami saya lagi nungguin di Swiss. Jadi kami ini gini, kami ini lagi belanja Pak. Oh ya, lagi belanja, lihat ada berlian gitu. Tiba-tiba saya itu rasa, saya mesti beli 1 juga untuk Pastor Vivi. Tuh. Aneh kan? Harus beli juga untuk Pastor Vivi. Itu kenalan kami. Sudah, dia bilang, oh ya sudah, terus dia ngomong sama suaminya. Ini buat Ibu Vivi, ya nanti saya langsung ke sana. Kita kan masih beberapa hari di Swiss, jadi dia terbang khusus terus balik lagi, cuma antar belian. Karena doa saya itu menuntut waktu 2 hari, jadi dia mesti terbang. Ya, saudara itu luar biasa sekali. Pas saya ketemu, saya salaman nanti, terus mana?
Bapak ada di Swiss, dia nungguin. Jadi sorry ya, tadi itu saya tutup suaranya supaya Bapak nggak kenal saya siapa. Oh gitu ceritanya. Terus dia bilang, maaf ya, saya cuma mau kasih ini untuk Ibu Vivi. Terus saya bilang, kamu tahu nggak? 2 hari lagi dia ulang tahun. Enggak. Wih, saya bilang Tuhan baik. Saya berdoa dan biar Tuhan campur tangan dan memberkati. Dan saya tahu kamu dipakai Tuhan untuk memberkati saya supaya saya jadi berkat buat istri saya. Amin. Dia pergi, saya bilang Tuhan engkau baik. Kurang 2 hari loh. 1 karat tegak. Wah, tuh itu Tuhan. Amin. So, kenapa dia lakukan ini? Beli berlian buat Pastor Vivi. Dia berkata, waktu kami dipulihkan, kami diberkati baik keluarga kami, bisnis kami, lewat pelayanan Pak Victor beberapa tahun yang lalu. Kami ingin berbuat sesuatu, tapi kami tidak pernah bisa. Dan sekarang kami pasti Eropa, kami pikirkan itu. Dia pergi, saya baru mikir, kenapa saya nggak bilang 2 ya? Kok cuma bahas video aja? Saya itu Pak David ya, mesti beli 2 kan cocok gitu. Nah kalau doa yang komplit ya, supaya dapatnya pas-pasan. Jadi pas Vivi ulang tahun, jam 12 malam, saya bukain, ini kado buat kamu. Dia buka. Apa perkataan yang keluar? Palsu ya. Kenapa? Karena kan dia tahu duit saya. Gak mungkin bisa beli berlian gitu. Ini pasti beli di mana? Allah kita hebat. Saya bilang enggak. Ini asli. Saya ceritain. Oh iya, iya. Dia memberkati orang yang percaya. Jadi rindukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kau akan lihat mujizat demi mujizat. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Oke, jadi mengapa tabut Allah ini dibiarin? Karena mereka menganggap tabut itu biasa. Saya katakan sama saudara, kalau saudara sudah anggap biasa ibadah, nyanyi dianggap, pujian dianggap biasa, apalagi semua dianggap biasa, saudara nggak akan alami apa-apa. Tapi kalau kau berkata, aku tahu Tuhan kirim Pak Grit dan Ibu untuk memberkati saya lewat pelayanannya, aku percaya ada kuasa terjadi. Aku percaya kalau pas ibadah, aku tahu ada Tuhan hadir. Aku akan alami kuasanya, aku akan alami mujizatnya. Saudara, kalau kau rindukan seperti itu, kau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah. Ini yang pertama, saudara. Jadi please jangan anggap biasa. Amin. Sungguh-sungguhlah, respon sungguh-sungguh dan lakukan dengan sepenuh hati supaya kau alami kuasa Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa kehadiran Allah itu mendatangkan berkat. Mari kita akan lihat sama-sama 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11-12. Jadi tabut Allah itu dibawa oleh Daud dari Kiryat Yearim. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Saya lompat tadi dan mesti ayat 5. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Gad itu 1, 2, 3. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Bukan cuma Obed-Edom aja, seisi rumahnya diberkati. Itu kalau ada pembantu, pembantu juga diberkati. Kalau ada anjing, anjing pun diberkati Tuhan. Iya toh? Kalau Tuhannya diberkati, anjingnya kan makannya enak juga ya toh. Nah, saya mau bilang sebentar, ayat 12, 1, 2, 3. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan apa? Sukacita. Jadi tabut itu Daud ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati dalam waktu cuma 3 bulan. Ini berkat Tuhan luar biasa. Ditaruh di rumahnya Abinadab, nggak alami apa-apa. Kenapa? Karena Abinadab tidak melihat seperti Obed-Edom melihat. Obed-Edom bangga banget, tabut luar biasa dilayani, diadakan penyembahan dan seterusnya. Diberkati Tuhan. Saudara, kalau berkatnya tidak hebat, tidak luar biasa, tidak mengganggu istana, ya ini luar meledak. Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa, sampai beritanya ke istana. Nah, sampai ke istana, pasti kalau cuma berkatnya ecek-ecek, nggak ganggu istana. So, Daud ini punya segalanya. Halo? Ya, Daud ini mengalami perkara-perkara ajaib loh.
kemenangan-kemenangan, ya. Tapi apa yang terjadi pada Obed-Edom pasti ini perkara besar. Ini luar biasa, nggak terbayangkan sampai Daud bilang, wow, kalau gitu tabutnya mesti pindah ke sini juga ya, toh, supaya aku juga diberkati. Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Rindukan hadirat Tuhan. Tabut Allah itu ada di hidup saudara, ada di rumah tangga saudara, di bisnis saudara. Kau akan lihat campur tangan yang luar biasa dari Tuhan kita yang ajaib. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Ini, oke. Saya tunjukkan kepada saudara, ini yang dilakukan oleh keluarga Obed-Edom. Kita lihat 1 Tawarik pasal 15. Ya, boleh? Ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yeziel, Samiramot, Yeziel, Uni, Elia, Benaya, Maisa, Bantika, Elifel, Mikenea, Obed-Edom. Kalau saudara perlu cari nama, boleh cari nama ini. Dan Obed-Edom serta Yel, para penunggu pintu gerbang. Lihat saudara, Obed-Edom ini waktu tabut dipindah, dia kejar. Dia boleh hanya di tempat tunggu pintu gerbang, no problem. Yang penting saya boleh dekat tabut itu. Hebat ya? Oke, ayat 21. Sedang Matika, Elifel, Minea, Obed-Edom, sebut lagi namanya, Obed-Edom, Yeel, dan Asaria harus memainkan kecapi yang 8 nada, lebih rendah tingkatnya untuk mengiring nyanyian. Gak taunya Obed-Edom pemain musik juga. Iya. Kalau bahasa Indonesia ini dia mainnya bass, jago, dandung aja. Dia mainkan kecapi yang 8 nada, lebih rendah kan? Itu Pak Gred ya. Cuman gitu doang. Gak apa-apa, yang penting dekat tabut Allah. Amin. Oke, 24. Dan Sebaya, Yosafat, Netanya, Amasya, Sakaria, Benaya, terus ya, Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang, garis bawahi, Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pada pintu pada tabut itu. Saudara, dia nggak problem. Hari ini suruh terima tamu, no problem. Hari ini suruh song leader, boleh. Amin. Besok-besok jaga itu tempat toilet, no problem. Pokoknya aku boleh dekat tabut Allah. Amin. Pokoknya aku boleh melayani Tuhan di gereja ini. Aku mau. Pak Gred, suruh saya apa saja. Yang penting aku mau melayani Tuhan di gereja ini. Amin. Karena aku rindu hadirat Tuhan dalam hidup saya. Orang yang suka melayani Tuhan, orang-orang itulah yang dekat dengan hadirat Tuhan. Orang-orang itu yang dalam pertama kali menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Kalau saudara mengalami hadirat Tuhan, saudara kalau ke gereja akan bilang begini, apa yang saya bisa buat gereja ini? Dulu awalnya saudara pasti ngomong ini, apa yang saya terima dari gereja ini? Tapi kalau kau sudah alami sesuatu, alami hadirat Tuhan, kau akan bilang, Tuhan, apa yang saya bisa buat gereja ini? Amen, saudara. Allah pasti campur tangan dengan cara yang ajaib. Ya, kenapa saya datang ke Melbourne? Karena keluarga ini adalah keluarga yang mencintai Tuhan. Ya, dan sangat lapar akan Tuhan. Jadi 8 tahun yang lalu saya datang lagi ke Melbourne. Waktu itu saya cuma membaptis cucunya. Nah, cucunya ini mau dibaptis. Dia bilang gini, saya mau dibaptis kalau Om Victor yang baptis. Namanya bilang Om Victor tuh di Belanda. Om baptis tuh jauh banget ya. Nah kalau kamu ke Belanda nanti Mak nggak bisa lihat kamu dibaptis. Terus usulnya bagus sekali sih. Ya Pak Victor aja diundang ke Melbourne, katanya. Dikira Melbourne itu sebelahnya Bekasi. Saudara, saya bilang, wow, ini jauh buat saya yang dari Belanda ke Melbourne itu jauh banget. Saya bilang, waktu dia telepon, ibunya telepon dan cerita. Karena waktu ibunya sedang hamil, Tuhan bicara, anakmu laki, ya itu belum ketahuan, anakmu laki, dan beri nama Joshua. Dan betul laki dan Joshua. Jadi ibunya ini cerita terus sama anaknya. Makanya waktu mau dibaptis, dia minta supaya Pastor Victor. Oh mama cerita terus tentang Pastor Victor, ya saya mau dibaptisnya sama Pastor Victor. Gitu, ya udah. Saudara, jadi saya berangkat. Habis baptisan kalau nggak salah ya, selesai baptis Joshua, kita makan siang. Waktu makan siang kami berdoa bersama dengan keluarga. Tuhan gerakkan saya untuk doakan mamanya atau oma ini. Saya bilang, Tante, Tuhan bilang, Tante beberapa hari nanti sakit. Tapi Tuhan bilang, waktumu belum sampai. Iya. Kamu belum kembali ke surga.
Karena keluargamu, anak-anakmu, mantumu, cucumu membutuhkan doa-doamu. Jadi kamu belum dipanggil pulang ke surga. Oke, selesai. Oke, ngobrol-ngobrol, malam makan lagi, ya. Di traktir makan steak, nggak tahu di pinggir laut, wah bagus sekali tempatnya. Sudah pulang, si tante rasa nggak enak badan. Ya udah, istirahat, besok pagi suruh. Itu saya mesti berangkat balik ke Belanda. Sorry. Saya harus berangkat ke Belanda karena harus ibadah. Jadi saya itu berangkat hari Selasa, hari Senin, sampainya hari Rabu di sini. Cuma 1 malam, terus berangkat lagi pulang lagi. Cuma baptis orang, terus pulang lagi karena saya mesti khotbah di Belanda. Bayangkan, capek itu. Tapi waktu itu saya suka cita sekali karena saya ketemu tante ini. Dan Tuhan bilang, kamu akan sakit, tapi belum waktunya untuk meninggal. Betul. Jadi pagi itu saudara, ibu ini dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit. Kok cepat amat, saya pikir saya pulang dulu baru sakit gitu ya. Katanya pas mau pulang dia sakit, waduh saya ikut Tuhan. Jadi saya nemenin di airport, di rumah sakit nungguin sampai saya tahu beritanya bagaimana. Dan dokter bilang mestinya kemarin malam kalau bisa langsung dibawa gitu. Kalau lihat kondisinya seperti ini, dia bilang ini sedikit terlambat, dia bilang. Dokternya bilang, dan kita berusaha untuk menolong, tapi kemungkinannya kecil. Wah, waktu dibilang kemungkinannya kecil, anaknya keluar langsung nemuin saya, Papa, tadi kemungkinannya kecil banget. Dan nah, kemarin Tuhan sudah ngomong, mamamu nanti sakit, tapi belum waktunya pulang ke surga. Jadi tunggu saja. Bener Pak, loh yang Tuhan ngomong Pak, ya pasti bener. Kalau saya ngomong lah, saya kan bukan dokter, saya bilang bisa keliru, tapi kalau Tuhan tidak pernah salah. 8 tahun dia hidup sampai hari ini. Dokter bilang sedikit kemungkinannya untuk bisa pulih, sedikit mungkin dia tidak tertolong karena begitu komplikasi. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan untuk Allah yang luar biasa. Oke, singkat lagi ya terakhir ya, bahwa kalau kita ada tabut Tuhan, kita akan menjadi berkat sampai ke cucu cicit kita, sampai tetangga nomor sekian. Itu saudara terus 20, misalnya nomor saudara 210, 211, 209 akan diberkati. Keluar ke Obed-Edom diberkati, itu seluruh kampung itu ngalah. Luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, rindukan itu. Mana dia satu, saya berikan satu Tawarik pasal 26 aja Pak, ayat 4 sampai 8. Ya, nanti saudara bisa minta apa yang saya tulis ke mereka. Nah, ayat 26 ayat 4. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosadak, anak yang kedua, Yoa, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Nathanael, anak yang kelima, Amil, anak yang keenam, Izakar, anak yang ketujuh, Peleuter, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Nggak tahunya orang Indonesia pakai ini. Banyak anak, banyak rezeki. Ngerti ya saudara? Mestinya banyak rezeki, maka banyak anak. Mestinya gitu ya toh. Nah ini, diberkati Tuhan, makanya anaknya banyak ya toh. Kalau nggak diberkati, jangan banyak anak. Susah loh ya. Kasihan anak-anaknya, ngerti nggak? Nah, terusin lagi pada ayat selanjutnya. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-7 ya. 7 boleh Pak. 7, 6, 7, 8 gitu ya. Mulai 6. Oke, kita baca sama saya. Saya tunjukkan cerita ini karena waktu kita singkat. Ayat 6 Pak. Yes. Lihat. Oke. Kami siangnya akan langsung ke Walonggong, terus ada acara di sana. Setelah itu ibadah. Oke. Ayat 7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, Elsabat, serta saudaranya ini Elihu dan Semanya, orang-orang apa? Gagah perkasa. Di Indonesia diterjemahnya gagah perkasa. Tapi arti di sini bukan sekedar gagah-gagahan, tapi orang-orang yang capable dalam pekerjaannya. Orang-orang yang hebat di dalam pekerjaannya. Langsung 8. Sama-sama ya, masih bisa baca ya. 1, 2, 3. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara mereka. Lihat, anak-anak Obed-Edom punya anak-anak sampai cucu. Ya, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Kalau sudah baca semuanya,
Maka kalau terusin lagi, saudara, mereka duduk di pemerintahan sampai jadi berkat di pemerintahan. Ya. Dengar baik-baik, kalau engkau ada bersama Tuhan, kalau hidupmu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, saudara akan pusing dengan kebutuhan hidupmu. Allah campur tangan. Amen, satu. Ya, saya istilahnya Tuhan izinkan untuk mendirikan gereja di Belanda. Saudara, selama 10 tahun, kurang lebih ya 10 tahun, kami membiayai gereja itu sampai berdiri. Jadi keuangan yang ada yang serba pas-pasan semua. Tapi tidak pernah satupun Allah meninggalkan kami dengan cara yang ajaib loh. Sampai-sampai waktu kami bikin acara ulang tahun yang ke-15 gereja kami, itu dibikin di hotel namanya apa sih? Kok sampai lupa, di Den Haag? Ya, hotel ini Kurhaus. Ya, hotel ini bagus. Kalau saudara ke Belanda, ke Den Haag, kalau ke arah pantai Scheveningen, itu ada gedung hotel kuno dan bagus sekali. Itu punya keluarga kerajaan, Kurhaus namanya. Waktu saya mau pakai di sana, itu gara-gara saya ngantar sama Tuhan juga, jalan-jalan ke pantai gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu ibadah di sini, ulang tahun gereja nanti. Mal banget, saya bilang, mana bisa tuh yuk. Tapi saya nganter dulu, habis nganter, makan, tinggalin di hotel, saya balik, saya sama istri saya. Tuhan suruh di situ, yang benar gitu. Itu malu. Nanti orang ngomong apa lagi? Pak Victor Tuhannya aneh gitu. Itu berapa biayanya? Bener loh. Saudara tahu biayanya? 4 jam itu habis 70.000 euro. 4 jam. Bayangkan saudara. Saya waktu saya juga pikir itu ngapain? Tapi Tuhan enggak, kau harus di sana. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, apa sih Tuhan? Apa yang kau mau? Tuhan mau tunjukkan sama saya bahwa kita itu adalah anak raja. Amen. Kita berhak untuk menikmati juga janji Tuhan. Yang kedua, dibuka mata orang-orang di dunia ini supaya tahu bahwa ini gereja bukan sekedar gereja. Ya, ini tempat kehadiran Tuhan. Amen. Amin, saudara. Dan benar-benar luar biasa. Waktu kami bikin acara ini, saudara, bikin di Kurhaus, geger, saudara. Wow. Kenapa? Waktu kami datang menegosiasi untuk sewa tempat, manajernya bilang gini, ini bukan kebetulan. Dia bilang, oh ya, Presiden Indonesia SBY itu akan pakai tempat ini. Tetapi sedikitnya kita dapat kabar, belum pasti, karena masih ragu. Oh ya, iya. Jadi kamu tunggu dulu, karena tanggalnya bertepatan. Wah, tanggalnya tepat. Saya bilang, ya udahlah Tuhan campur tangan. Saya bilang gitu. SBY pas mau masuk waktu itu. Saudara, Tuhan itu baik. Kami doain, karena nggak ada tempat lain untuk bisa memuat di Belanda khususnya, muat gedung sekitar 800 sampai 1000 orang. Jadi saya bilang nggak bisa lagi nih. Saya bilang Tuhan bagaimana ya? Saya bilang sama panitia udah berdoa aja. Iya, itu satu. Yang kedua, manajernya bilang gini, kalau misalnya kamu ada uang, tapi kalau Beatrix Ratu tidak setuju, kamu tidak bisa pakai gedung ini. Wah, ini susah lagi, gitu. Kalau urusan SBY ya mungkin bisa keliru-keliru dikit bisa salah, ya geser-geser dikit bisa lah. Tapi kalau sampai ratunya bilang, ini saya nggak perlu kamu, ini nggak boleh dipakai untuk umum, wah repot saya bilang. Saya bilang Tuhan bagaimana ini? Saya bilang sama panitia, saya bilang ada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau di sini, Tuhan pasti buka jalan. Jadi be relax, dia bilang gitu. Karena nggak ada tempat lain. Kalau sampai nggak bisa, ya sudah. Kita di gedung kita muat gedung kita waktu itu muat sekitar 400 orang. Biar yang lainnya pakai TV aja atau pakai layar di luar, saya bilang gitu. Saudara kami doa Tuhan itu hebat sekali, luar biasa. Amin. Dengar kabar apa? SBY batal. Tuh hebat Tuhan kita. Tuh SBY batal datang katanya. Aduh ajaib. Bila tinggal apa? Ratunya, ya Ratu Beatrix. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Amin. Dia bisa mengarahkannya. Itu Amsal bilang. Jadi saya berdoa. Gitu. Saya minta Tuhan kau campur tangan, buka jalan. Saudara ditelepon, boleh ketemu nggak? Boleh. Ketemu di hotel, panitia bersama saya ngomong sama orang ini, manajer bilang apa?
gerejamu sudah dicek, katanya sudah dilihat, dan mereka sangat setuju kalau kamu pakai gedung ini. Dan gedung ini belum pernah dipakai untuk hal-hal yang sifatnya umum. Jadi ini pertama kali. Dan yang kedua, belum ada yang pernah pakai gereja pakai gedung ini. Oke, terima kasih gitu. Baru harga, baru akhir gitu. Banyak amat saya bilang, Tuhanku Yesus ya. Tapi Tuhan itu baik. 1 minggu sebelum acara kami datang ke mereka manajer untuk selesaikan semua pengeluaran. Mereka bilang, gak usah, nanti aja. Saya bilang tidak, kita ini gereja, kita mau langsung sekarang selesai dulu. Dia bilang, belum pernah loh, saya belum pernah denger ini. Yang ini sekarang denger. Selesain, gak ada utang. Jadi masuk ke Bakten tuh rasa senang. Dia bilang itu nggak deg-degan, udah 70.000 ya, 70.000. Saya tahu, tidak, saya bilang, Tuhan campur tangan dan Tuhan buka jalan. Memang ketua panitianya dokter, ya, Pak jemaah, ya, dia baru beli BMW, harganya 70.000. Jadi saya bilang, kalau sampai kayak saya bayar BMW mu masuk. Ya. Tapi saya bilang jangan khawatir, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Beri tepuk tangan dulu. Amin. Ini kalau saya ceritain terus gak pulang ya kan? Nah, kita tahu ada kuasa Tuhan bersama kita. Amin. Ada hadirat Tuhan luar biasa. Jadi sebelum KKR itu, dengar baik-baik ya, Tuhan tuh pakai orang-orang dari Indonesia. Susan Henting, Cindy Jacob, pendoa-pendoa internasional, Bill Wilson dari Uru, ya, Oral Roberts University. Saya mau bilang sama saudara, itu semua berkata apa? Kami semua diberkati oleh orang-orang dari Indonesia. Wow, orang Indonesia jadi berkat di mana-mana ya. Amin, loh. Kenapa? Orang Indonesia kalau saya kenal Tuhan, dia berani memberi. Dia nggak pusing, loh. Amin, karena dia tahu berkat itu dari Tuhan. Amin. Luar biasa, saya bilang ajaib. Jadi waktu saya ke Indonesia sebelum acara di ulang tahun yang di hotel itu, saya ke Indonesia. Saya khotbah di satu persekutuan keluarga di Surabaya, dia undang, dengar saya, mereka undang. Ya oke, saya bilang, tapi jangan lama-lama ya. Saya bilang, biasanya kalau di Indonesia itu habis persekutuan, selesai, lanjut satu sembahyang, minta sembahyang, nggak pulang-pulang. Saya bilang, saya mesti berangkat loh. Saudara, singkat cerita, saya doa, Tuhan bicara luar biasa. Saya turun dari mobil, ini pemimpin dari persekutuan doa keluarga ini nemuin saya, tahan dulu Pak, tahan dulu. Ada apa? Saya bilang, Pak, saya mimpi. Terus saya mimpi Bapak itu nanti di bulan November ada acara besar Pak. Saya lihat tuh hotelnya bagus di hotel Pak, bagus banget, itu saya mimpi. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Di November itu ada apa? Dia bilang, itu ulang tahun saya. Saya bilang, saya bilang, tapi itu ulang tahun gereja. Saya November juga, ulang tahun gereja juga November. Saya bilang, oh ya Pak, saya lihat Pak gedungnya gini-gini. Wih, itu dia ngomong jelas. Sampai saya bilang, oh ya Pak. Terus waktu saya mau dengar itu, Tuhan bilang, suruh keluargamu kasih persembahan untuk memberkati acara itu. Gue rame kan? Saya bilang, jangan aneh-aneh. Yang itu saya nggak mau. Saya bilang, kenapa? Saya nggak mau dibilang Pendeta Victor datang ke Surabaya untuk cari duit. Saya bilang gitu. Lu enggak lu, ini Tuhan yang bicara. Saya kasih tahu istri saya ini cuma mau konfirmasi. Betul nggak? Saya bilang betul acaranya. Saudara, belum pernah kebaktian dimulai dengan persembahan. Ya baru hari itu. Kebaktian baru mulai. Saya silakan duduk. Saudara, Pak Victor sudah hadir. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Terus dia bilang, selesai doa, dia cerita mimpinya. Mimpinya begini. Itu sebabnya hari ini sebelum Pak Victor berkhotbah, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Lu belum khotbah, belum laku, belum doa. Baru doa pembukaan langsung persembahan. Mas saya bilang, Tuhan, Yesus. Gitu. Ngerti gak saudara? Jelas mimpinya, langsung. Baik, saya bilang, Tuhan kau baik sekali. Selesai acara, saya berangkat ke Solo. Karena saya harus berangkat ke Solo untuk acara di Solo. Saudara, sampai di Solo saya dibel. Dia bilang gini, itu persekutuan doa yang diadain di rumah itu. Sebelahnya itu punya temenmu yang tinggal. Oh ya? Iya. Temenmu ini diberkati Tuhan. Itu. Oh ya? Iya. Dia bisnis yang maju sekali. Namanya Integra. Itu kalau sudah tahu bisnis kayu, Integra. Saudara, dia bilang begini. Saya bilang, terus maksudnya apa?
Dia bilang, kenapa nggak dikasih tahu kalau itu Pak Victor? Saya mau datang, saya mau dengar, itu teman saya. Dia bilang, saudara, wah, sampai kaget. Jadi Pak Samuel Dudik dari Solo itu katanya dia khotbah di situ besoknya. Jadi dia pulang bawa cek dari teman saya, gitu. Dia bilang, coba Pak Victor datang. Terus aku dengar mimpi itu, aku mesti tanggung jawab, aku mau terlibat untuk diberkati Tuhan. Nanti nggak sanggup. Dia langsung, saya bilang Tuhan itu baik. Makanya saya gak deg-degan. Saya pulang panitia BU tenang. Duitnya ada ya toh. Alah kita hebat. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Karena kenapa saya cerita ini? Saya mau supaya jadi berkat. Saudara diberkati, jangan berhenti pada dirimu. Ya. Kenapa di Sungai Yordan banyak ikan? Karena airnya mengalir dari Gunung Sion, Hermon maksud saya, mengalir Yordan, banyak ikan di sana, terus sampai ke Laut Mati. Di Laut Mati, namanya Laut Mati, nggak ada yang hidup. Kenapa nggak hidup? Karena nggak mengalir. Jadi kalau engkau diberkati, berdoa supaya anak cucu diberkati. Kalau kau ada di Sydney dan kau tahu keluargamu di Indonesia susah, berdoalah supaya keluargamu diberkati. Biar kau jadi berkat. Amin. Amin, saudara. Bukan cuma finansial aja. Iya. Amin. Berkat yang sampai istana itu kaget. Kok bisa obat itu ngalami yang kayak begitu? Amin. Ya. Betapa indahnya kalau seumpama perkara besar terjadi di sebuah jemaat. Contohnya di mana Allah hadir. Satu bapak yang divonis mati datang ke gereja kami dan Tuhan bilang, kamu tidak akan mati, kamu hidup, kamu akan dibaptis. Waktu saya baptis, tidak tahunya badan dia bolong di kiri kanan, di sini dilubangi, di belakang dilubangi, di sini pakai stoma. Saya mau baptis. Saya bilang, loh, waduh, kamu gak bilang kalau kamu masih kondisi kayak gini. Lah kan bapak bilang gak akan mati. Jadi kan saya mau baptis. Saya bilang, you lebih beriman dari pendetanya sekarang. Saudara, waktu saya mau baptis, temennya, ini orang Belanda ya, besar. Temennya tuh bawa kamera panjang loh, kayak nonton sepak bola. Dia wartawan. Waktu saya baptis, wih, kuasa Tuhan hebat. Bangkit dia, ngalam kuasa Tuhan. Saudara, itu kan dia foto. Orang ini nemuin saya, wartawan ini. Bilang apa? Saya ini tahu permainan kamera, cahaya dan sebagainya. Saya sekolah, saya wartawan yang cukup lama. Tapi kayak kaget. Waktu you masuk ke air itu berubah. Seperti warna perak. Goyangnya itu bisa lembut kayak perak. Dia lihat itu. Di foto dari detik ke detik itu. Saudara, waktu saya baptis ini, namanya Pak Lis ya. Waktu saya baptis, orangnya gede banget. Waktu saya baptis belum gitu. Itu cahaya tiba-tiba keluar dari kaki kami, melebar, terus sampai nembus langit, dikejar sama dia cahaya. Terus nembus. Dan waktu saya masukkan gini, itu cahaya yang di bawah mesin kecil bisa lebar. Waktu orang itu keluar, cahayanya jadi berhenti. Naik. Dan selalu dimasukkan di surat kabar, Yesus pemberi hidup. Amin. Inilah list yang hidup. Amin. Di daerah itu, di kota dia, ini orang terkenal sekali. Dan saya mau bilang sama saudara, itu loh kehadiran Tuhan. Amin. Dampaknya besar. Siapa percaya itu? Mari kita berdoa. Hatiku percaya. Yes, Lord. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Tuhan, terima kasih. Musik boleh mainkan lagu ini dulu. Semua berdoa dulu dalam nama Yesus. Saudara, tidak kebetulan kalau Allah bicara seperti ini buat saudara yang hadir. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Saya tahu ada beberapa saudara yang bergumul. Tidak kebetulan kau hadir di sini. Kau akan jadi berkat, saudaraku. Bukan hanya soal finansial, tapi kau jadi berkat sehingga keturunanmu jadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Anak-anak yang diurapi, jadi berkat bagi masyarakat, jadi berkat buat pemerintahan, jadi berkat dimanapun. Bisnismu jadi maju, supaya kau jadi berkat. Allah juga mau pakai saudara. Kalau kau jemaat di sini, Allah mau pakai
berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Datanglah pada Yesus, dialah Allah yang membuka pintu sorga untuk menikmati janji-janjinya. Yang kedua, Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kalau engkau percaya, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya undang Pastor Vivi akan berdoa buat saudara. Sebentar ya. Saya rasa betul kalau engkau sungguh-sungguh respons, Allah akan bekerja. Ibu, saudaranya ibu, saudara ibu. Ya. Ini ibu, keluarganya bukan? Bukan. Ibu, Tuhan tahu hati ibu. Dari tadi Tuhan bicara, ini suami ibu. Iya, boleh duduk sini, depan ibu. Ya. Saya nggak tahu. Tadi Tuhan bilang, tidak pernah satu pun yang kau lakukan buat Tuhan dilupakan. Yang kedua, dia campur tangan. Tuhan bilang, minta, kau akan terima. Pagi ini Tuhan bilang, minta, kau akan terima apa yang kau lakukan. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan engkau bicara buat mereka, khusus suami istri ini. Aku tahu bukan kebetulan, kau Allah yang mengasihi mereka. Pegang tangan istrimu, Pak, pegang tangan suamimu. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam kesatuan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Minta, Tuhan bilang, maka kamu akan mendapat. Ketok, pintu dibuka. Cari, maka kamu akan menemukan. Dalam nama Yesus. Tidak terlambat, Tuhan bilang. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Dalam nama Yesus. Ya nama-nama segala. Engkau ada di sini, Bapa. Dirimu dan kehadiranmu jauh lebih berarti daripada segalanya. Dan kami mau mengklaim akan janjimu bagi setiap kami. Karena setiap kami spesial di matamu. Yesus Kristus Tuhan telah memberi hidup, telah memberi seluruhnya bagi kami. Hidup kami tidak akan sia-sia. Hari ini kami deklarasikan dalam nama Yesus, persoalan kekurangan apapun yang kami alami tidak bisa menggantikan kerinduan kami untuk dekat dengan Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, pilihan kami adalah ingin berkenan kepada Tuhan. Bukan berkat yang kami cari, tapi Engkau Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap kali, bahkan anak-anak muda, anak-anak kami yang ada di ruangan lain, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mau membiarkan bait Allah, tabut Allah jauh daripada kami. Teguhkan semua pelayan-pelayan Tuhan, teguhkan semua keluarga mereka, teguhkan semua jemaat dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali rasa lapar dan haus untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, untuk selalu melibatkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Dan kami tahu Engkau ada bersama kami untuk membuktikan di dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, bahwa Yesus adalah juru selamat bagi banyak orang. Pakai setiap kami, Bapa, dalam nama Yesus. Sudah cukup kami berhenti dengan semua yang selama ini menahan kami. Kami mau bangkit hari ini. Kami mau berkata, ini aku Tuhan. Seperti Obed Edom, kami rindukan Engkau.
berusaha dalam apapun yang kami lakukan, terutama di jemaat ini, terutama di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Teguhkan kepercayaan kami dan nyatakan mujizat-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang lagi hatiku percaya. Terus teguhkan. Terima kasih ya Tuhan.